Suatu segitiga ABC memiliki panjang AC 8. Jika besar sudut BAC sama dengan 45 dan sudut ABC sama dengan 60, maka panjang BC sama dengan, tentunya pertama kita buat gambar terlebih dahulu. Nah, perhatikan baik-baik, mungkin ada yang sudah mengetahui, tapi tetap saya mau jelaskan kembali. Penempatan sudut BAC, perhatikan yang di bagian tengah A. Berarti kalau BAC berarti 45-nya di sudut A. Kemudian kalau sudut ABC, berarti penempatan sudutnya di sudut B 60 derajat. Yang ditanya panjang BC berarti panjang yang di hadapan ini. Kalau selain ditulis AC ini kan bisa ditulis B huruf kecil kan? Seperti yang dikatakan tadi bahwa B huruf kecil itu di depan sudut B. Kemudian A huruf kecil di depan sudut A. Sehingga dari gambar tersebut kita bisa tulis BC per sin A, BC per sin A, atau A kecil per sin A, AC per sin B, atau B kecil per sin B. Sin BC per sin 45 derajat dan AC per sin 60 derajat. Nah, sekarang sin 45 kan kita sudah belajar sebelumnya bahwa sin 45 itu 1/2 akar 2. Kalau misalkan adik-adik lupa, kita ingat kembali kan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sin 0, 30, 45, 60, 90. Nah, bisa dengan mudah kita hafal. Sin 0, 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, dan sin 51. Untuk cos, kebalikannya, tapi untuk cos nanti pembelajaran berikutnya. Oke, sehingga bisa kita tulis bahwa sin 45 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3. Kita kali silang, sehingga mendapat B sama dengan 8 kali 1/2 akar 2 bahagi 1/2 akar 3. Nah, tentunya kalau misalkan pembagian ada nilai yang sama, bisa kita bagi menjadi satu kan? Kita lihat di sini. 1/2 dengan 1/2 kita cancel atau kita jadikan 1. Jadi 1/2 bagi 1/2 kan 1, bisa kita hilangkan. Berarti jadi 8 kali akar 2 per akar 3. Nah, kita tahu bersama pada pembelajaran kelas 1, kelas 10, bentuk ini tidak rasional. Kenapa dikatakan tidak rasional? Karena penyebut yang bentuk akar itu penyebut yang bentuk pecahan ini tidak rasional. Nah, mungkin kita bisa ingat kembali apa sebenarnya bentuk akar. Kalau misalkan pernah adik-adik ingat dulu bahwa kalau perbedaan antara akar 3 dengan akar 4. Akar 3 itu bentuk akar. Akar 4 apakah bentuk akar? Akar 4 bukan bentuk akar, karena akar 4 bisa diwakili oleh bilangan bulat yaitu 2. Jadi kalau misalkan bentuk akar nilainya tidak bisa diwakili oleh bilangan bulat. Jadi akar 3 bentuk akar. Apalagi bentuk akar 7, akar 5, akar 11, dan seterusnya. Oke? Untuk itu bagaimana cara kita mengubah penyebut ini supaya tidak lagi dalam bentuk akar tapi bilangan bulat, yaitu kita kali dengan, jadi pecahan ini kita kali dengan angka akar 3 per akar 3. Nah, akar 3 per akar 3 kan ini nilai 1. 1 itu kan identitas perkalian. Jadi identitas perkalian adalah jika kita kali dengan angka tersebut tidak akan merubah nilai tersebut, tapi bisa merubah bentuk adik-adik. Jadi kalau misalkan ini bentuk ini 8 akar 2 per akar 3 dikali 1 tetap 8 akar 2 per akar 3 nilainya. Tapi satunya kita ubah menjadi akar 3 per akar 3. Nah, kenapa kita ubah akar 3 per akar 3 tidak yang lain? Nah, karena kalau misalkan kalau perkalian pecahan kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut.
Penyebut ini kan akar 3 kali akar 3, itu kan akar 9. Akar 9 kan bukan bentuk akar lagi, yaitu 3. Atau dengan konsep yang lain, kalau misalkan akar 3 itu kan 3 pangkat 1/2. Kalau 3 pangkat 1/2 kali 3 pangkat 1/2, pangkatnya dijumlahkan 1/2 tambah 1/2 itu sama dengan 1. Berarti 3 pangkat 1 akan tetap 3. Oke, berarti 8 akar 2 dikali akar 3, jadi 8 akar 6, dan akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah, untuk lebih memastikan lagi kita paham atau tidak rumusnya, kita latihan soal untuk contoh yang kedua. Contoh misalnya yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, sudut A 120 derajat, dan sudut B 32 derajat. 30 derajat. Maka panjang sisi C adalah, kita gambar terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini. Jadi sudut A 120, sudut B 30, dan kemudian panjang BC atau panjang A 4 cm. Jadi panjang BC atau panjang A, jadi A itu di depan sudut A, yaitu 4 cm. Nah, persoalannya di sini kita harus mencari nilai garis C, sedangkan rumus aturan sinus harus yang diketahui adalah sisi dan sudut yang berhadapan. Nah, harusnya kalau misalkan pertanyaannya seperti yang tadi, harusnya ditanya panjang B atau panjang AC. Tapi kok ditanya panjang AB atau panjang C di sini? Nah, untuk itu kita perlu mengetahui dulu, untuk mengetahui panjang sisi C, kita harus mengetahui sudut C ini terlebih dahulu. Sudut C. Nah, adik-adik, kira-kira kalau mencari sudut C ini bagaimana caranya? Pasti sudah tahu kan? Bahwa jumlah sudut C, sudut dalam segitiga berarti sudut C, sudut A, dan sudut B, atau sekali lagi sudut ACB, CAB, dan ABC jumlahnya harus 180. Berarti kalau misalkan kita harus mengetahui sudut C, berarti 180, sudut C tambah 30 tambah 120 harus 180. Berarti sudut C ini harus berapa? Berarti 180 kurang 120 kurang 30 sama dengan 30. Jadi sudut C adalah 180 kurang 120 kurang 30 sama dengan 30 derajat. Sehingga dengan menggunakan aturan sinus A per sin A, C per sin C, A4, sin 120. Nah, sin 120. Tadi kan kita baru hafal yang perbandingan sampai 90 derajat. Berarti kalau misalkan 0, 30, 45, 60, 90. Berarti lanjutannya 120. Ya kan? Berarti kalau misalkan sin kan polanya 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Berarti 1/2 akar 3 lagi dia turunkan. Karena sin, karena kuadrat 120 itu kuadran 2 pada pembelajaran sebelumnya, bahwa 120 itu kuadran 2, sinnya bernilai positif. 1/2 akar 3. Kemudian sin 30, 1/2. Atau misalkan adik-adik agak sulit menghafal, saya gambar sedikit untuk strategi yang pernah kita pelajari materi sebelumnya, itu sudut-sudut berelasi di kuadran yang lain. Misalkan kalau saya sendiri mulanya hafalnya seperti ini. 180 kurang, 180 tambah, dan 360 kurang. Berarti kalau misalkan kita mau cari 120, berarti itu sebenarnya sama dengan sin 180 kurang 120. Berarti sin 180 kurang 120 itu sama dengan sin 60. 1/2 akar 3. Begitu juga kalau misalkan adik-adik mau cari nilai misalkan sin
300. Berarti kita gunakan sin 360 kurang sin 300 itu sama dengan sin 60. Berarti sin 60 1/2 akar 3. Tapi jangan lupa bahwa kuadran keempat nilai sin itu bernilai negatif. Oke, kita lanjut. Sehingga dia menjadi 4/1/2 akar 3 C per 1/2. 1/2 kita cancel artinya jadikan 1. Sehingga C menjadi akar 3C sama dengan 4. Berarti C sama dengan 4/akar 3. Sama hal yang dengan tadi. 4/akar 3 itu tidak rasional. Sekali lagi tidak rasional karena apa adik-adik? Karena penyebut akar 3 bentuk akar. Untuk itu bagaimana cara mengubahnya? Sama seperti tadi. Kita kali dengan 1. Nilai 1 sekali lagi itu identitas perkalian. Jadi kalau misalkan sebuah bilangan dikali dengan 1, tidak dapat merubah nilai bilangan tersebut, tapi bisa merubah bentuk. Yang tadi tidak rasional menjadi rasional. Oke, sehingga menjadi 4/3 kali akar 3 per akar 3, 4/3 per 3.